Halo, Hai, kita opening gini terus ya. kita mah orangnya biasa aja. Nggak bisa greetings. Kita nggak bisa greeting. Tapi kita tulus kok greetingsnya. Yang penting kalau udah greeting, kita niatnya dalam. Iya. Nggak cuma kayak orang, niat di greetingnya doang. Pas ngobrolnya, yang penting goal doang. Cuman baik-baik doang ya. Baik. Sampai tahap yang penting, nah Achieve lah. Kali ini kita akan membahas lagi beberapa hal yang ganggu di pikiran kita. selalu ganggu sih. Kenapa sih orang punya pola pikir kayak gitu? Atau enggak kenapa sih orang tuh punya kelakuan kayak gitu? Karena ini Mindset volume 4. Kali ini kita akan membahas sebuah persoalan yang sering terjadi ya di keseharian kita juga. Jadi gini, gue punya pengalaman tentang hal ketika gue berbicara ataupun orang berbicara kepada gue gitu, itu mereka mendengarkan, tapi bukan untuk benar-benar mendengarkan, tapi mereka mendengarkan untuk membalas. Itu secara audio. Betul. Kalau secara visual gua nggak salah nangkap, baca cuma buat bales, cuma Iya. buat nge-replay. Iya. Kagak pahamin tuh maksudnya Betul. apaan. Gitu ya. Kusut tuh orang kayak gitu. Iya. Udah deh, kata gue paling parah deh orang-orang yang lihat kita ngetik panjang-panjang kan, Iya. ngomong panjang-panjang, tapi kalau nggak sesuai sama karepnya dia, kagak ada dibaca, kagak ada didengar. Yang paling parah, paham pun enggak, ya kan? Cuman bilang Baik, pakai emot wak 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 wak. gini doang. Apa sih artinya ini sebenarnya? Ini artinya sih oke katanya. Ya kalau Sip katanya. baik, Nah, banyak sih kejadian-kejadian kayak gitu. Mungkin dari kita berdua juga pernah melakukan, pernah. tapi cuma sama orang yang gue males tuh biasa gue begitu. Gitu. Nah, gitu. Iya kan? Iya. Berarti kemarin ngelakuin kayak gitu ke kita malas sama kita dong? Nah, Atau emang dia malas di hidup ya? nah kayak gini nih yang gua nggak tahu kenapa kita harus melakukan seperti itu. Karena pada dasarnya kalau kita mendengarkan, ya udah kita pahamin dulu nih. Kita pahamin dulu lawan bicara kita ngomongnya kayak gimana. Ngomong apa, pembahasannya apa. Informasi apa yang sedang diberikan? Iya, misalnya nih ada orang ngasih tahu informasi apa. Terus ada itu yang enggak kayak gitu, enggak gitu. Nyeletuk aja gitu. Iya. Ya enggak sih? Kayak gini. Kayak gini. Iya. Nah, kalau lo gimana, Kat? Lo punya pengalaman apa tentang hal itu? Pengalaman soal orang yang saat kita bagi dia informasi tapi dia cuma hanya sebatas merespon. Iya. Tanpa sampai ke posisi memahami dan mencerna informasi yang kita berikan. Kita semua pasti pernah ngalamin ya. Karena rata-rata orang itu kalau nggak setuju pasti melakukan hal itu. Iya. Mereka hanya mengutarakan opini mereka bagaimana tanpa memahami dulu opini dari orang lain seperti apa. Biasanya sih itu ya, karena posisi dia lebih tinggi, yang ini lebih di bawah. Saat yang di bawah ini ngomong, Dah angin lalu. angin lalu. Angin lalu. Lah, tinggian gua sama lu Iya. kan nggak bisa sebenarnya kayak gitu. Mungkin lu bisa tinggi karena bawahan lu, Karena didorong dari bawah ya. karena support system lu bagus. Hati-hati tuh kalau kata gua. Kalau lu punya support system nggak bagus, company sebesar apapun cuma nunggu waktu sampai zong. Menurut gua sih kayak gitu. Karena kalau kita udah berbicara soal loyalty, orang loyal udah pasti mau dengerin omongan lu. Orang loyal udah pasti mau mengerti dulu keinginan lu. Tapi orang yang tidak loyal belum tentu mau mendengarkan apa keinginan lu, Maksud dari omongan. maksud dari lu menyampaikan hal-hal itu. Dia nggak cerna, dia cuma hanya sebatas paham kayak di video kita yang kemarin. Tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak boleh tahu. Iya. Nah kalau sepotong itu nggak beres. Nah itu,
Kalau lu hanya sebatas di luar, lu nggak loyal sama anak lu nih nggak loyal sama lu, udah pasti itu hanya sebatas tangan kanan, nggak boleh ini. Ya udah. Nah, yang gue pin tahu nih, kalau lu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pernah. Dan itu, dan yang apa yang gue alamin itu bukan hanya di tempat kerja gitu. Bukan hanya di tempat kerja. Di pertemanan, di rumah gitu, atau di lingkungan rumah, itu tuh banyak yang kayak gitu. Iya. Iya, kayak gitu. Jadi apa ya? Mereka tuh cuma mau didengerin, tapi nggak mau mendengarkan. Udah biasa. Itu tuh yang menurut gua culture yang ada. Yang namanya komunikasi kan harus dua arah, dimana lu mendengarkan dan didengarkan. Jangan cuma mau didengar, tapi lu harus mendengarkan. Kalau lu cuma mau didengar, itu namanya ego. Nanti jadi jangan kayak gitu. Yang udah kejadian, kalau lu kayak gitu, yang ada orang malas ngomong lagi sama lu. Iya kan? Ingat itu baik-baik. Orang malas sama lu. Nggak respect, nggak asik, simpelnya deh. Iya, apa ya, secara kalau di kantor kan hubungan kerja jadi nggak enak. Betul. Kalau di rumah komunikasi antar tetangga juga nggak enak. Kusut. Kalau di kehidupan rumah tangga, misalkan rumah tangga lo jadi nggak enak, bikin rumah tangga baru. Ya jangan dong. Kalau bikin rumah tangga baru kan jangan deh. Iya, mahal bos. Hal-hal yang kayak gitu sih perlu ditinggalin sih. Cuma tinggal mau loh. Iya kan? Cuma tinggal mau. Anjing bergonggong kafilah berlalu tuh, kalau bisa tuh jangan lo bener-bener ikutin. Ini sih prinsip hidup gua. Oke, apa tuh? Saling bukan paling. Iya. Gue demen tuh sama prinsip hidup lo yang itu. Saling bukan paling. Kalau lo mau didengarin ya saling lah. Saling mendengarkan. Jangan paling ingin didengar. Karena kalau paling ditambahin imbuhan udah nggak baik. Berpaling. Nah, orang kalau udah berpaling, itu lo mau aja kayak gimana juga nggak bakal mau lagi bos. Kalau saling mau ditambahin apapun imbuhannya, harusnya sih masih positif. Iya. Nah, itu respon yang lo dapet dari orang yang nggak niat ngerespon lo. Kalau dia niat, dia bakal ngomong selayaknya manusia berbicara. Nah, iya, paham kan lu maksud gua? Iya. Kalau orang nggak nanggepin tuh kayak Kang Keong. Bener. Hah? Jadi gini, kalau orang-orang yang melakukan respon seperti itu terhadap hal yang lu utarakan atau yang lu bicarakan, itu udah ciri-ciri nomor satu orang itu emang sebenarnya cuma denger, nggak sampai tahap paham. Itu kalau di suara. Kalau di chat, mungkin dia cuma balesnya WK gitu doang. Cuma sampai tahap ketawa. Iya. Mereka ketawa sebelum kan ngetawain kita. Mereka ketawa karena nggak paham. Iya. Itu habit bro. Iya nggak sih? Iya benar. Di saat lu nggak paham, di saat lu salah, atau di saat lu melakukan yang tidak seharusnya, dia cuma balas seperlunya. Atau ketawa WK gitu doang. Kalau nggak gini WK gini udah. Bener. Kita nggak bisa pungkiri itu udah biasa yang terjadi di saat ada suatu kesalahan, ada suatu hal yang tidak kita mengerti. Iya. Normalnya respon pertama yang dilakukan orang adalah WK. Ketawa mereka pasti. Karena apa ya? Nggak nyampe. Iya, entah karena lawan bicara kita di bawah 120 atau mereka di bawah 100. Jadi intinya di sini kalau orang berbicara kita harus mendengarkan, memahami dulu, karena beda kata kalau dalam bahasa Inggris nih, karena beda mendengarkan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan mendengarkan ya sama dua-duanya maknanya. Tapi kalau misalkan di bahasa Inggris tuh hear dan listen itu beda. Lo harus listen, bukan hear doang. Tidak hanya mendengar tapi memahami. Betul. Gitu. Ya kalau gua bisa bilang sih culture kita untuk mendengar tapi untuk membalas itu dihilangin dulu deh. Dulu ada tren di mana membalas itu lama sampai ada bahasa read no reply. Oh iya, read no reply. Iya kan? Tahu dong teman-teman. Sekarang udah reply. Tapi hanya sebatas read. Iya. Centang biru doang. Nggak dipahamin, nggak didalemin maksud orang seperti apa.
lu nggak ngerti maksud orang lawan bicara lu itu Betul. apa. Lempar asumsi lu. Yang penting itu. Iya. Nah, kita adalah orang-orang yang sangat menyayangkan hal-hal yang seperti itu. Karena nomor satu, kalau lu mau ngelakuin segala macem dengan lingkungan lu agar lebih baik, Ya lo baiknya mendengarkan, memahami dulu. baru pilih nih jalan keluarnya seperti apa. Karena kalau lu hanya sebatas mendengarkan dan lu langsung merespon tanpa Paham? keadaan terkini, Iya. karena kan kita nggak mungkin ada di berbagai tempat. Misalnya ada bawahan kita nge-update, ada apa gini. Nah, itu tuh harus dipahamin dulu, dicerna dulu, dipikir sebijak mungkin menghadapinya. Karena semakin tinggi orang, harus makin bijak. Kalau lu nggak makin bijak, mending lu turun ke bawah. Biar lu bisa belajar gimana caranya lebih bijak untuk lu sampai ke atas. Karena kadang-kadang lu lupa nih step-step yang lu lewatin karena lu terlalu cepet naik ke atas. Iya. Cobalah inget lagi gimana rasanya lu di bawah, gimana rasanya lu di Ada di posisi posisi itu. tengah, dan ketika lo dapat tekanan dari bawah dari atas, dan gimana rasanya lo ketika di atas mendapatkan tuntutan. Dari bawah Dan dari atas bersamaan. Iya. Coba deh, kalau lu nggak pernah di tengah, coba lu ke tengah sekali-kali. Karena lu harus ke tengah. Kalau lu dari bawah langsung ke atas, lu nggak lewatin tengah, lu nggak tahu ada aspek-aspek atau pandangan seperti apa nih dari tengah. Kadang-kadang yang di tengah itu diem bukan berarti nggak ngelakuin hal. Dia diem itu karena ngelakuin sesuatu, karena dia berusaha wise untuk yang di atas, berusaha baik untuk yang di bawah. Intinya baik untuk semuanya. Betul. Nah, kalau itu kan komunikasi dalam kita bisa bicara dengan hal pekerjaan lah ya. Ya. Kalau secara pertemanan, kalau memang lu harus merespon lawan bicara lu dengan, atau kita bilang teman lu deh, ya respon sebagaimana dia ingin. Responnya setelah dipahami tapi. Responnya setelah dipahami tentunya. Betul. Jangan lo respon ketika lo belum paham apa-apa langsung itu gini aja, jangan gitu juga. Karena kan kalau digituin lo nggak mau gitu loh. Misal nih, contoh yang mau kita omong ini. Ya. Misalnya kayak gini nih, gue mau cerita ke dia. Gimana tuh? Gue tuh punya permasalahan sama kontrakan gue deh. Baiknya gimana ya? Ya gue rasa sih lo harus sebaiknya coba berpikir lebih bijak. Nyambung? Enggak. Enggak kan? Enggak. Jalan keluar? Enggak. Kan gue minta solusi ibaratnya. Nah, Misalnya kayak gini lagi deh, gue ulang dengan pernyataan yang sama ya. ini contoh kedua contoh nih. keduanya nih yang benernya Oke. nih. Chat, gue ada masalah sama kontrakan gue, baiknya gimana ya? Emang apa yang membuat lo memikirkan soal kontrakan ini sehingga menjadi sebuah masalah? Coba ceritain sama gue, reason-reasonnya itu apa gitu? Iya, jadi tuh di kontrakan gue sering ada yang nyanyi gitu dari subuh sampai siang. Nah, itu contohnya. Iya Iya kan? Jadi ada timbal balik. Lu coba masuk ke main isunya dulu, nggak cuma Iya, sebatas oh dia punya permasalahan berarti ya lu harus selesain. Iya, kalau semua masalah harus selesain itu sampai IQ 10 juga ngerti ada masalah diselesain. Kayak kita butuh teman sharing, teman diskusi, Iya, bener teman banget. buat jejak pendapat. Karena hidup itu nggak bisa sendiri. Betul. Hidup itu perlu masukan dari orang lain, perlu sudut pandang dari orang lain, perlu orang lain. Ingat, itu yang paling penting. Kita perlu orang lain. Kalau lu nggak perlu orang lain, gue yakin ada yang salah sama jalan pikir lu. Selayaknya manusia kita harus bersosialisasi, kita harus komunikasi dengan orang lain. Betul. Gitu. Ya. Karena semua hal itu harus dibicarakan. Iya. Kalau lu cuma pikirin di sini doang dan lu tarik itu terlalu dalam diri lu, itu menghasilkan asumsi-asumsi yang kurang tepat dengan kenyataan. Karena belum tentu kenyataan seperti segala sesuatu yang lu pikirkan. Karena kadang-kadang kita juga manusia, akuilah, kita bersama pun pernah overthinking. Iya. Semakin lu ulang itu, semakin dalam lu mikir, semakin negatif. Biasanya sih gitu ya. Biasanya gua nggak menyalahkan orang-orang yang berpikir berulang-ulang. As long orang itu bijak dan tenang. Tapi kalau kita udah lagi nggak tenang dan kita lagi sendiri, kadang-kadang kita kan, lu paham kan perasaannya? Iya. Aduh gimana ya, Insecure sendiri jadinya. diulang, semakin diulang, semakin akhirnya parah. Itu yang harus kita hindarin. Karena bagaimanapun, baik lagi, kita semua harus komunikasi, ngomong.
Kita harus cari orang yang setidaknya paham kita nih. Gitu. Bener. Dan orang yang kita ajak ngomong juga setidaknya mau mendengarkan dan mau memahami apa keluh kesah kita. Kembali lagi, saling. Kalau kita saling, jangan paling. Ketika gue punya masalah, gue ngomong sama Catra misalkan. Ketika Catra punya masalah, dia juga akan ngomong ke gue. Ya kita saling gitu. Karena kita saling mendengarkan, saling memahami juga. Dan ingin saling menyelesaikan Dan masalah. Betul. Gitu. Apalagi lo punya masalah sama orang gitu. Jangan lo main tuduh. Oh si A begini, si B gini, si C gini. Jangan gitu. Ya diskusi dulu, ngomong sama orangnya. Kalau lo nggak suka, ya ngomong sama orangnya. Sampai tahap lu ngomong, yang harus diingat satu lagi, lu udah ngomong, lu udah ngejudge orang, lu harus coba mendengarkan. Iya. Gimana klarifikasi dari dia, gimana kenyataannya. Karena kadang-kadang kalau gua lagi di Jakarta dan Aldi lagi di Bandung, gua menilai Aldi di Bandung tidak menangani masalah dengan baik. Gua perlu update dari dia. Iya. Karena gua nggak ada di Bandung. Karena gue nggak pergi ke Bandung. Karena detik itu gue tidak berada di Bandung. Jadi coba pahami dulu masalahnya seperti apa. Coba dengarkan dulu. Kita kerja punya strukturnya, atau kita hidup itu punya circle. Iya. Itu untuk saling melengkapi. Kalau yang melengkapi lu tidak lu dengar atau tidak lu pahami, sayangilah yang lu miliki minimal. Iya. Karena yang lu miliki, kalau diisi dengan circle yang tidak baik, bisa menjadi hilang. Segala sesuatu itu bisa hilang. Tuhan bilang, gone, pergi, kelar semua. Karena kita itu hidup tetap gimana pun sama Tuhan. Ya. Gue punya wujud kayak begini, gue percaya Tuhan. Segala sesuatu gue diskusikan dengan Tuhan. Gue minta petunjuk sama Tuhan, bukan sama dukun. Kalau lu ngerasa hidup lu belum lurus, coba deh, nggak usah mikir jauh-jauh ke atas, nggak usah mikir jauh-jauh ke bawah. Lihat kiri kanan lu. Udah lu perhatiin atau belum? Udah lu dengarkan atau belum? Udah lu pahami dan lu tangani masalahnya dengan layak atau belum? Ya. Kalau ada orang susah, bukan nomor satu itu minjemin duit, bukan. Lu nggak usah pinjemin duit, lu ajak dia ngobrol, lu support dia. Karena orang basicnya mau didengerin dan mau dipahamin dulu. Betul. Kayak gimana keadaannya dia, gimana masalahnya dia. Kalau memang lo udah tahu masalahnya gimana dan lo punya solusi, ya lo bantu. Ya, yeah, benar banget sih Gitu. itu. Lu kasih duit orang 50 juta tanpa, gua nggak mau tahu masalah lu. Nih 50 juta lu kelarin deh. Gua tahu keluarga lu lagi masalah sama rentenir, Sama finansial. sama finansial. Nih duitnya gua nggak mau tahu masalahnya. Iya. Itu tuh orang ngerasa juga nggak dihargain. Iya. Tapi di saat gua nggak punya duit 50 juta, tapi gua pingin ajak lu berpikir gimana nih kita cari bersama 50 juta ini. Gimana cara kita clearin masalah di keluarga lu. Karena kita ini keluarga, karena kita ini rekan kerja, karena kita ini sehari-hari bersama. Mungkin setengah hidup gua akan gua habiskan bersama lu di luar keluarga gua. Iya. Itu orang lebih hargain, bos. Bener deh. Coba deh, lu lakuin itu. Kalau lu tetap nggak dihargain, mungkin karena pendekatan lu kurang tulus atau bahasa lu terlalu terasa seperti mengada-ngada. Iya. Intinya, yang gua mau pesenin, gua nih pribadi, belajarlah jadi orang yang tulus. Ya, belajar untuk mencari solusi dengan orang yang ada di sekitar lu. Yep. Kalau lu punya masalah, ya lu ngomong. Tapi kalau ada orang datang ke lu dengan sebuah masalah, ya lu dengarkan, bantu dia untuk mencari solusinya. Pahamin baik-baik intinya. Itu pesan gua. Pahamin baik-baik. Kalau orang udah sampai nyari lu, berarti dia punya trust sama lu kalau lu bisa bantuin dia untuk keluar dari masalahnya. Betul. Dengerin deh. Betul. Kasian tuh orang udah percaya sama lu. Jangan lu sia-siain. Jangan lu bikin dia ngerasa kalau dia salah mendatangi lu. Kepercayaan tuh susah ya nggak? Banget. Sampai tuh orang datang sama lu, sampai dia minta solusi dari lu, berarti dia trust. Jadi jangan pernah saat orang punya masalah Datang ke lu, lu jawab sekenanya. Ya. Terus kemudian di saat nggak ada orang percaya sama lu, lu bilang, kok orang nggak ada yang percaya sama gue? Berarti selama ini di saat ada orang-orang yang datang sama lu nggak tulus, lu nggak coba memahami dia sampai ke dalam permasalahannya.
Betul, kita tidak perlu terjun ke permasalahan, tapi lu cobalah. Kita sama-sama manusia, kita bantu, kita dengerin keluh kesah orang. Kalau lu nggak bisa bantu dia secara solusi, setidaknya lu bantu dia secara psikis untuk mendengarkan dan mahamin apa masalahnya dia. Support ya. Dulu. Support dia untuk kembali, untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Karena orang yang lagi down nggak akan pernah bisa selesaiin masalahnya. Gua nggak pernah bantuin orang pakai duit. Gua bantuin orang pakai hati. Gua kerja punya hati. Gua bisa sampai ke sini karena punya hati. Gua sekarang sama dia, sama satu orang temen gua lagi, karena kita punya hati. Gua memutuskan untuk ada di posisi ini karena kita punya hati. Makanya kita ada di sini. Amplanya di mana? Amplanya dimakan sama orang. Enak soalnya. Nah, dari situ tolonglah. Gue tahu kenyataan itu perih, gue tahu kenyataan itu sakit, gue pun nggak pernah suka sama kenyataan karena kenyataan itu selalu menyakiti. Tapi dari situ kita bisa belajar, bisa mengintrospeksi diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik untuk sekitar kita, apalagi untuk seseorang yang ingin memimpin sesuatu atau sudah terlanjur mempunyai suatu usaha. Tolong perhatikan sekitar, lingkungan kerja kalian seperti apa, kesejahteraannya seperti apa. Jangan cuma ingin sejahtera sendiri. Gua di sini mengucap bukan untuk menyakiti, tapi untuk kebaikan bersama. Jadi kalau ada yang tersinggung, sebelumnya gua mohon maaf. Dan kalau ada yang kurang berkenan, tolong kasih tahu gua gimana cara menyampaikan sesuatu. Kalau gua sih, kalau memang ada dari teman-teman yang memang tersinggung, karena ketersinggungan itu bukan datang dari orang lain sebenarnya. Singgung itu datangnya dari diri sendiri. Kalau misalkan emang lo merasa tersinggung, berarti ya memang sebenarnya lo melakukan. Tapi ya udahlah gitu. Dan gue minta maaf kalau memang ada yang tersinggung. Setidaknya, baik lagi, setidaknya dengarkan untuk memahami. Jangan dengarkan hanya sekedar mendengarkan. Karena bahkan sebuah tape bisa mendengarkan dan merekam. Jadi apa lebihnya kita dari sebuah tape atau sebuah recorder kalau cuma kita mendengarkan tapi tidak memahami. Ingat, kita ini manusia masih unggul lebih daripada robot karena kita punya hati. Kalau secara logik teknologi udah lebih menang. Ya nggak sih menurut lo? Nah, udah sih. Dari situ kita pingin semua orang paham, kita pingin semua orang menjadi lebih baik. Kita mohon maaf nih kalau ada yang kurang berkenan, ya nggak, Dik? Kalau ada yang berkenan, tolong tulis di bawah. Kalau ada yang nggak berkenan, tulis juga di bawah. Biar jadi introspeksi untuk kita, pembelajaran, dan kita juga senang untuk berkembang karena ingin menyajikan sesuatu yang terbaik buat kalian semua. Ditunggu komen, like, jangan lupa di subscribe, loncengnya juga dibunyiin. Kalau berkenan di share, tapi kalau nggak berkenan kita juga terima kasih. Sampai ditonton pun kita udah terima kasih. Karena kita di sini berbicara untuk kebaikan bersama ya. Sampai situ kita udahin dulu pembicaraan ini. Kalau memang ada topik-topik yang mau dibahas di segmen selanjutnya, boleh komen di bawah. Atau ada yang mengganggu di pikiran kalian nggak tahu nih harus ngomong sama siapa, biar kita yang bicara. Kita udah biasa bicarain hal yang gak enak untuk menjadi semuanya lebih enak. Kalau kalian malu untuk komen di bawah, kalian bisa follow Instagram kita dan DM aja. Nah, ini udah semakin panas, matahari sudah semakin terik. Gua Catra, gua Ali, kita undur diri. Bye bye. See you.